Baik, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini di tempat yang luar biasa ya. Ini kemah pertemuan. Tabernakel kalau zaman dulu. Kalau Musa ke mana kan pakai tabernakel ya. Jadi setelah bikin tendanya, mereka berjalan, lalu Tuhan bilang berhenti, mereka berhenti. Lalu mereka mulai membangun lagi tempat yang baru. Jadi ini seperti di kemah tabernakel. Memang kita hidup di dunia ini seperti dalam perjalanan. Alkitab bilang kita seperti perantau. Karena tujuan kita bukan di dunia ini, tapi di surga nanti kelak. Jadi jangan terlalu nyaman. Artinya, yang penting dunia kita kejar. Yang penting kenikmatan kita kerja. Tuhan urusan belakangan. Nanti aja lah, kalau ada waktu senggang baru cari Tuhan. Bukan, karena tujuan kita bukan dunia ini. Tujuan kita di surga. Pintu gerbangnya di mana? Nanti di Gunung Gadung. Atau di kremasi nanti dibuang ke laut. Itu pintu gerbang kita menuju ke surga nanti ya. Setelah kita dipanggil Tuhan, kita bersama-sama akan tinggal dalam kerajaan surga. Makanya kita perhatikan dengan baik bahwa ini adalah kemah pertemuan. Kemah itu apa sih? Bukan tempat permanen yang kita bisa bongkar kapanpun gitu kan, bisa selesai kapanpun. Tapi tempat sesungguhnya buat kita adalah kerajaan surga, yang itu sudah janji bahwa Aku menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan. Karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa mau daftar duluan? Daftar boleh, tapi duluan jangan ya. Hari ini hari yang spesial. Kita bisa memperingati ulang tahun gereja kita yang ke-21 tahun. Seperti tadi malam saya sampaikan bahwa ini sesuatu yang buat saya pribadi sih amazing, kata anak sekarang. Amazing. Ini sesuatu yang luar biasa ya, dahsyat ya, bahwa nggak pernah kita sangka-sangka kita bisa melangkah sejauh ini. Tapi ya semata-mata bukan karena kehebatan kita rupanya, tapi karena semuanya karena Tuhan yang berkehendak untuk kita bisa ada sampai hari ini. Kalau Tuhan berkehendak artinya apa? Tuhan punya rencana atas kita semuanya. Nah, bertepatan dengan ulang tahun kita, negara kita juga kan bikin tema bagus tuh buat Dirgahayu RI yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya pikir ini juga tema yang cocok juga buat kita. Jadi kita nebeng ulang tahun di bulan yang sama nih, dikasih tema yang bagus sama negara kita. Mari kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Kenapa? Karena memang negara kita juga lagi porak-poranda, lagi gonjang-ganjing. Bentar lagi BBM udah mau naik lagi gitu kan. Wah, masih ngondoknya makin dalam. Kemarin sempat susah kan cari bahan bakarnya, sampai ngantrinya berjam-jam. Sekarang kita kalau udah turun 1-2 strip cepet ngisi lagi daripada ngantri lagi kan repot lagi gitu kan, supaya aman gitu kan. Nah, siap-siap nanti beberapa hari ke depan Pertalite mau naik juga, yang kita masih pakai BBM bersubsidi harus siap-siap untuk bayar lebih mahal. Yang udah biasa pakai Pertamax dan lain-lain yang lebih tinggi tentunya akan lebih dalam lagi ngodok duitnya gitu kan, karena sudah semakin mahal. Ini keadaan kita, dan negara sedang berjuang untuk mengatasi itu semuanya. Termasuk gereja pun juga berjuang untuk segera memulihkan keadaan. Karena sejujurnya banyak gereja, banyak anak Tuhan juga mengalami hal yang sama, bahwa gereja yang tutup juga banyak, yang sedang berjuang untuk memulihkan diri juga banyak. Tapi yang pulih lebih cepat juga banyak, tapi yang runtuh juga lebih banyak lagi. Nah, kita juga berusaha untuk berjuang, berusaha untuk bisa pulih lebih cepat. Secepat apa? Semua kembali kepada kita masing-masing. Seberapa perlu kita untuk segera memulihkan diri. Kalau saya ingat film Terminator, ya teman-teman pernah nonton film Terminator ya. Kalau si Cyborg ini ketembak, dia butuh waktu untuk memulihkan dirinya, bukan? Untuk ada waktu untuk dia bisa pulih seperti semula lagi. Nah, kita pun juga demikian, ada prosesnya. Setelah kita pulih, baru kita bisa bangkit dan bergerak lagi dengan lebih cepat dan lebih kuat lagi. Nah, saudara yang kasih, saya mendorong, mengajak, yuk kita bersama-sama untuk bersehati, bersepakat bersama-sama untuk segera pulih. Jangan terlena dengan keadaan, jangan terlena dengan kenyamanan yang ada, tapi ayo, Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup ini. Saya pernah ketemu dengan Ibu Nani dulu di Jakarta, pernah datang ke Bogor juga mengajar DK kepada kita, yang menciptakan lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini adalah untuk Tuhan.
Dia mengalami bagaimana kehidupannya yang luar biasa mapan, Tuhan proses dia sampai hancur. Dan dia dikembalikan sama Tuhan. Seperti kesaksian Yola kemarin. Jangan sampai digebot habis dulu, baru sadar. Gitu kan. Nah, si muda ini juga merasa bahwa, oh iya, dulu saya mungkin terpuruk luar biasa. Sampai dia kembali bisa menemukan Tuhan. Dan bisa bersaksi, yang terutama dalam hidup ini, apa? Memuliakan nama Tuhan. Nggak ada yang lain. Nah, mari bersama-sama kita bersepakat untuk, ya, saya dipanggil Tuhan untuk memuliakan Dia. Saya dipanggil Tuhan untuk bisa lebih mengasihi Dia dan menjadi berkat lebih banyak orang. Saya mau ajak kita untuk bisa melihat sebuah ayat yang baik di dalam Kisah Para Rasul. Mari kita baca bersama-sama, perhatikan dalam Kisah Para Rasul, fase yang kedua. Kita akan mulai membaca ayat yang ke-41 sampai 47. Kisah Rasul 2 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Ini tentang cara hidup jemaat. Yang pertama yang perlu kita pelajari baik-baik. Rupanya Tuhan sudah membuat sebuah pola kehidupan berjemaat, pola gereja yang sempurna, pola gereja yang ideal, yang Tuhan siapkan, yang Tuhan kasih contoh buat kita untuk kita bisa tiru bersama-sama. Tapi ini seringkali kita lewatkan begitu saja, ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 akan mulai. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Yang menarik, saya perhatikan di ayat yang terakhir, di ayat yang 47 dikatakan bahwa mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Siapa yang disukai? Bukan cuma Paulus, bukan cuma Yohanes, bukan cuma rasul-rasul, tapi mereka semua. Katakan, perhatikan kata mereka di sana. Mereka itu siapa? Berarti orang-orang yang berkumpul hari itu, orang-orang yang berjemaat hari itu, orang-orang yang mencari Tuhan hari itu. Mereka semua disukai semua orang. Teman-teman disukai semua orang nggak? Apa dibenci semua orang? Mari kita lihat dulu hidup kita masing-masing. Apakah engkau disukai semua orang? Apakah kita disukai semua orang? Ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah hidup kita ini malah bikin kesal sama orang? Kalau kita datang, pestanya bubar. Jangan sampai ya. Jangan sampai keberadaan kita ini justru membuat orang makin, dia lagi, datang lagi. Bis sebulan, lihat mukanya kayak udah pengen, misalkan begitu. Ya, mari kita hindari hal seperti ini. Alkitab katakan ketika jemaat ini berkumpul bersama-sama, mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang. Ini menjadi sebuah pelajaran yang baik. Lalu gimana sih untuk kita bisa disukai semua orang? Lalu mujizat demi mujizat pun akan terjadi dalam hidup mereka semuanya. Dan Tuhan menambahkan orang setiap hari kepada perkumpulan yang mereka buat hari itu. Nah, yang pertama, saya ingin ajak kita melihat, memperhatikan ini semuanya, supaya ini menjadi sebuah pelajaran yang penting buat kita semuanya. Supaya engkau dan saya, kita semua, gereja kita bisa pulih lebih cepat. Dan ujungnya, kita akan bangkit lebih kuat daripada sebelumnya. Yang pertama, mereka bertekun di dalam pengajaran. Itu dituliskan di dalam ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Seberapa banyak kita senang belajar akan firman Tuhan. Seberapa banyak kita sering membaca firman Tuhan. Minimal sehari 1-2 ayat saja.
Ada nggak rutin baca? Sehari 1-2 ayat saja engkau baca tiap hari. Engkau belajar. Bagaimana ketika engkau mendengar pelajaran seperti ini? Ada orang yang berkhotbah atau orang yang mengajar sesuatu, engkau bisa mendengarkan dengan baik. Nah, jemaat ini di dalam Kisah Para Rasul, mereka bertekun. Apa sih arti kata tekun? Tekun itu saya banyak belajar dari Jaden ya. Itu anaknya tekun. Tekun ngomong apa? Dia tuh anaknya kalau misalkan dia menggambar sesuatu nggak beres gambarnya, artinya ada sesuatu yang salah, dihapus lagi, dia ulang lagi, nggak cocok nih menurut dia, dihapus lagi. Atau buat huruf gitu ya, waktu belajar huruf dulu gitu, dihapus lagi sampai dia pikir itu sudah benar, berulang-ulang sampai menghapusnya pelan-pelan ya nak ya, nanti bisa sobek kertasnya, kamu bisa ngulang lagi dari awal, dihapus lagi, bertekun berkali-kali, diulang-ulang sampai seperti yang dia pikirkan itu sudah baik. Seberapa tekun engkau dan saya belajar akan firman Tuhan. Mari kita membiasakan diri untuk baca Alkitab. Kita bisa buka Facebook berjam-jam, kita bisa buka Instagram berjam-jam, tapi buka Alkitab 1 ayat saja baca langsung, kok kayaknya udah berat aja mata saya. Udah pengen tidur ya mata saya. Teman-teman, mari kita merubah pola kita. Kalau kita mau pulih hidup kita, makin hari makin kita bisa mengenal Tuhan dengan baik, mari kita belajar ini. Makin tekun. Kenapa kita harus belajar dengan pengajaran? Karena supaya engkau dan saya tidak mudah disesatkan. Ada orang-orang yang mengajarkan sesuatu firman Tuhan yang kita pikir benar, seolah-olah benar, tapi ujung-ujungnya sesat. Kalau tersesat, mungkin Ishak pernah ngalamin pakai Google Map tersesat, pernah nggak? Pernah, udah pakai Google Map nyasar loh. Saya juga pernah. Kelihatannya bener jalannya, tapi kok salah ya? Harusnya gangnya kelewat di belakang atau udah kelewat ke belakang, tapi arahnya udah bener gitu kan. Penyesatan tuh nggak kelihatan. Penyesatan tuh halus banget. Tapi kalau kita nggak sadar, kita akan tersesat. Supaya kita nggak tersesat, mari kita belajar firman Tuhan. So betul-betul kita bisa di jalan yang benar. Nah, supaya engkau dan saya bisa bertahan, nggak mudah terpengaruh dengan berbagai pengajaran yang nggak sehat, mari kita belajar bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mulai aktifkan untuk belajar firman Tuhan. Ya, dengar khotbah, baca-baca Alkitab, renungan harian, bacalah. Itu konsumsi kita kok. Kalau kita lapar, naluri kita apa? Makan. Tapi kita nggak perhatikan kalau rohani kita pun seringkali lapar. Dan kita biarkan kering kerontang dan lama-lama akan mati. Kita biarkan begitu saja. Mari sama seperti engkau merawat tubuhmu dengan baik, rawat juga rohani kita bersama-sama supaya dapat asupan yang baik. Yang kedua, supaya jemaat bisa bertumbuh dan mereka makin cepat pulih, yang kedua adalah mereka bertekun dalam persekutuan. Kalau pertama bertekun dalam pengajaran, yang kedua mereka bertekun dalam persekutuan. Kapan mereka bersekutu? Ya waktu kumpul gini kita bersekutu. Waktu kita beribadah bersama-sama, waktu kita bisa sharing satu sama lain, itu saat kita bisa bersekutu bersama-sama dengan sahabat-sahabat semuanya. Di situ tentunya ada doa juga yang kita bisa naikkan kepada Allah. Nah, yang menarik ini adalah sebuah hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Ketika kita bersekutu, ya kita cari apa sih? Saya mau mencari Tuhan dengan teman-teman. Saya mau saling menguatkan satu sama lain dengan teman-teman. Dan secara nggak langsung, ketika vertikal kita lakukan, yang horizontal pun akan terjadi. Hubungan dengan teman-teman pun juga akan terjadi dengan baik. Dan yang ajaib adalah ini yang mungkin lama nggak kita lihat. Atau mungkin teman-teman merasa, kok saya nggak pernah alami ini ya? Lihat dikatakan di dalam ayat yang ke-47, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Kapan ini terjadi? Ketika engkau dan saya mau belajar dalam firman Tuhan dan pengajaran, kita bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, itu akan ada banyak tanda-tanda dan mujizat. Percaya atau nggak percaya, ini akan terjadi dari kita masing-masing. Ketika kau makin dalam, bertekun, bersekutu dengan Tuhan dan dengan sesama kita, akan ada banyak mujizat, akan ada banyak tanda-tanda. Bentuknya apa? Bisa macam-macam. Tiba-tiba engkau melihat mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Kapan itu terjadi? Banyak kali akan bisa terjadi. Saudara kasih, ketika engkau mulai belajar bersekutu bersama-sama, baik dengan Tuhan maupun dengan teman-teman, ini akan terjadi. Banyak kita mencoba untuk Tuhan,
nyatakan mujizatmu atasku. Tapi kita nggak pernah bersekutu, kita nggak pernah berdoa, kita nggak pernah tekun untuk mencari Tuhan. Mana mungkin bisa terjadi? Kuasa, mujizat, tanda-tanda akan dinyatakan ketika engkau dan saya mulai memutuskan, Tuhan, aku mau bertekun di dalam pengajaran, aku mau bertekun dalam persekutuan dengan teman-teman, saling menguatkan satu dengan lain. Kita berdoa mencari Tuhan bersama-sama, dan kuasa Tuhan akan terjadi. Ini dinyatakan loh kepada jemaat mula-mula, dan Tuhan, Petrus cuma lewat saja, bayangannya itu menyentuh orang sakit, itu bisa bangkit, bisa sembuh. Itu tanda yang dinyatakan Tuhan ketika kita bersehati bersama-sama mencari Tuhan, bersehati bersama-sama, bertekad bersama-sama dalam persekutuan. Itu akan nyata buat engkau dan saya. Yang ketiga, yang mungkin juga lama nggak kita lakukan, melakukan pelayanan kasih dengan tulus dan senang hati. Pelayanan kasih yang kita lakukan kepada teman-teman dan sahabat kita, mungkin dalam kekurangan, dalam kesusahan. Tapi saya melihat contoh yang baik ketika kemarin COVID ya, ketika teman-teman kita hampir berapa keluarga kemarin ya, 5 atau 6 keluarga kena COVID semuanya gitu kan. Itu sesuatu yang dahsyat. Tapi saya melihat bagaimana tangan-tangan teman-teman semuanya terulur untuk membantu. Ada keluarga Bu Puji, ada keluarga siapa lagi waktu itu, banyak Ibu ya, Ocha juga, Lia juga, semuanya urunan untuk saling membantu satu sama lain supaya teman-teman kita bisa tertolong. Nah, pelayanan kasih seperti ini juga harus kita mulai lakukan lagi, mulai peduli sama teman-teman. Ketika engkau punya teman-teman, ya bukan sekedar tahu nomor teleponnya, tahu nomor handphonenya, tahu alamat rumahnya, bukan. Tapi kita bisa memperhatikan mereka bahwa oh ya, seperti apa ya mereka hari-hari ini ya, butuh apa yang mereka hari-hari, kita perlu bantu, apa yang bisa kita bantu ya, minimal kita bisa berdoa buat mereka semuanya. Dan pelayanan kasih ini sangat berarti. Sesungguhnya kan secara kita nggak sadar ya, kita seringkali kita nggak peduli sama orang yang lu sepintar apa sih, sehebat apa sih, seringkali kita nggak peduli gitu kan. Tapi kapan kita mulai peduli? Ketika dia mulai memperdulikan kita, ketika mereka mulai care sama kita. Kadang-kadang mungkin misalkan kasih sih contoh yang simpel, si emang nggak peduli siapa saya, tapi ketika saya mencoba untuk memperhatikan Sisi, mulai tiap hari mungkin mencoba menyapa Sisi, ngingetin Sisi jangan kurus-kurus ya, padahal dia banyak kurus gitu kan. Saya mau ngurusin dia belum tentu pengen kurus juga gitu kan. Jadi ketika kita mulai memperhatikan orang lain, kita peduli sama orang, dia mulai iya, orang itu orang sederhana tapi dia perhatian sama saya, tapi dia peduli sama saya. Orang-orang nggak peduli, kita nggak peduli sama orang yang mungkin hebat, pintar dan sebagainya, tapi nggak peduli. Tapi seberapa kita peduli sama seseorang, itu mungkin jadi membuat kita mulai tertarik. Mau kita mulai, oh iya ya, saya aja orang yang nggak ada artinya ini diperhatiin, saya aja orang yang kayak begini aja diperhatiin. Ya, mari kita mulai membiasakan diri untuk bisa belajar peduli sama orang lain. Ini salah satu bentuk, karena ini juga tujuan Tuhan. Ketika kita bergereja, tujuan kita bukan bikin program yang hebat, bukan, tapi untuk mencari jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan. Nah, yang terakhir adalah mari kita belajar untuk bersandar kepada kuasa Tuhan. Kita bersandar kepada kuasa Tuhan. Jangan lagi bersandar kepada apa yang kau punya, apa yang kau miliki, apa yang kau mampu lakukan. Tapi selain itu semuanya, mari kita sadari bahwa oh ya Tuhan, Engkau tempat bersandarku satu-satunya. Engkau lebih dari satu-satunya. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya nggak bisa berbuat banyak. Semua ini karena Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan. Kita mulai, Amsal berkata orang yang mengandalkan kekuatan sendiri akan binasa. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati Tuhan. Saudara kasih, mari. Karena ini adalah langkah kalau saya mulai menyimpulkan orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang mau bertekun dalam pengajaran dan persekutuan, orang yang melakukan sesuatu akan menghasilkan kuasa dan mujizat. Itu ujungnya, akan menghasilkan kuasa dan mujizat. Saudara kasih, saya ingin mengajak, mendorong jemaat ini
untuk bisa melakukan beberapa poin yang sederhana ini, seperti pola yang dibuat oleh Alkitab di jemaat yang mula-mula. Tetapi juga saya menyadari bahwa inilah gereja kita, besar kecilnya, baik buruknya, kurang lebihnya, keadaannya, inilah gereja kita, keadaan kita. Kita nggak ideal, kita juga hidup di dunia yang nggak bisa ideal juga gitu kan. Dan saya pun juga nggak mengharapkan sesuatu menjadi sesuatu yang menjadi ideal juga. Tapi kalau engkau dan saya mulai mengerjakan dengan segenap hati, melayani dengan segenap hati, mengasihi dengan segenap hati, mencari Tuhan dengan segenap hati, biar sisanya Tuhan yang genapi atas kita. Amin. Biar sisanya Tuhan yang kerjakan. Kita ngerjakan yang optimal, semampu kita. Ayo, sama berjuang, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau belajar sungguh-sungguh. Saya mau melayani dengan sungguh-sungguh. Itu bagian kita. Sisanya, berkat Tuhan, penyataan Tuhan, dan lain-lainnya, itu biar Tuhan sendiri yang kerjakan atas kita semuanya. Itu menjadi bagiannya Tuhan. Dan bagian kita, mari bersama-sama kita bergerak, memulai sesuatu yang baru. Mari kita hidupi firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita mulai tekun dalam pengajaran. Kita mulai tekun dalam kita bersekutu bersama-sama. Mari kita melakukan pelayanan kasih kita kepada sesama. Yang terakhir, jangan lupa, mari kita mulai bersandar kepada Tuhan. Tujuan kita, hidup kita ini seperti kemah yang suatu hari akan bisa terbongkar bersama-sama. Tapi ketika engkau dan saya punya tujuan bahwa Tuhan sama bersandar kepada Allah, engkau akan menemukan sesuatu yang dahsyat terjadi atas hidup kita. Amin teman-teman. Mari kita tutup kepala, kita berdoa bersama-sama. Kasih-Mu tak pernah berubah atas kami. Kasih-Mu tak pernah berhenti atas kami semuanya. Tapi kami seringkali menutup telinga kami, menutup mata kami untuk kepentingan kami sendiri, sehingga kami tidak bisa melihat kasih dan kebaikan Tuhan. Ketika kami terpuruk, ketika kami dihajar Tuhan, baru mata kami mencoba untuk terbuka, mencoba telinga kami dibuka untuk mencari kehendak Tuhan atas hidup kami semuanya. Dan Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa itu terus berlaku atas kami semuanya. Bila kami pada pagi hari ini yang mendengar pernyataan firman Tuhan hari ini, kami boleh terbuka mata kami dan hati kami, betapa kami sebenarnya jauh daripada sempurna di hadapan Tuhan. Kami meninggalkan pengajaran firman Tuhan, kami jauh dari persekutuan, kami mulai hidup seorang diri, egois dengan maunya kami sendiri tanpa peduli untuk membagikan kasih kepada orang lain. Dan yang paling parah, seringkali kami bersandar kepada kekuatan kami sendiri, tidak pernah bersandar kepada Allah. Tuhan, biar boleh menegur kami dan memperbaiki kami, supaya boleh mulai memperbaiki pola hidup kami, agar kami tahu bahwa hidup kami ini sementara. Kami tinggal dalam sebuah kemah yang akan dibongkar, dan kami yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa surga, Engkau melihat anak-anakku pada pagi hari ini satu persatu. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dengan limpah. Terima kasih Bapa, Roh Kudus akan terus mengajar kami semuanya sampai kami semua bisa memahaminya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan sudah berdoa buat semuanya. Haleluya. Amin.